واتقوا الله ويعلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang zakat pertanian. Maka pembahasan kita yaitu menghitung hasil pertanian patungan gitu ya. Maksudnya adalah apabila ada dua orang yang mana mereka kongsi ya atau berserikat di dalam pertanian. Misal si A pemilik lahan bekerja sama dengan si B pengelola lahan, yang mana perjanjiannya si A mendapatkan 40% dari hasil pertanian tersebut, sedangkan si B 60%. Maka bagaimana teknis perhitungannya? Maka para ulama memberikan rincian. Jika hasil telah dibagikan kepada si A dan si B, lalu masing-masing telah mendapatkan jatah yang mencapai nisab, maka masing-masing membayar zakatnya sendiri-sendiri. Misal dari hasil kerjasama tersebut, hasil yang diperoleh adalah 20 kuintal beras. Maka sesuai perjanjian ya, A tadi mendapatkan 40% dari 20 berapa? 8 kuintal. Sementara si B mendapatkan 60% dari 20, berarti 12. Baik, 8 12 ini keduanya masuk nisab, sampai nisab. Karena kita sebutkan nisabnya kemarin berapa? 7,5 kuintal berupa gabah kering. Maka ketika si A dan si B mendapatkan hasil dari pertanian tersebut dan keduanya mencapai nisab, maka kedua-duanya wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Ini yang pertama.
Adapun yang kedua, jika hasil pertanian digabung bisa mencapai nisab. Tetapi jika dipisahkan maka kurang dari nisab. Apakah hasil tersebut wajib digabung agar wajib dizakati? Maka para ulama berbeda pendapat kembali kepada perbedaan mereka, apakah gabungan harta selain binatang ternak itu bisa mempengaruhi zakat ataukah tidak, ya. Dan wallahu alam pendapat yang lebih kuat itu tidak digabungkan. Berarti ketika kedua-duanya tidak mencapai nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, jadi insya Allah paham tentang masalah hasil pertanian patungan, ya. Yang jelas ketika hasil yang diperoleh setelah dibagi, apabila mencapai nisab, masing-masing mencapai nisab, maka wajib dizakati. Apabila tidak, maka tidak wajib zakat. Pembahasan berikutnya adalah hasil pertanian dari sawah yang berbeda-beda. Jadi ada banyak sawahnya nih. Sebagai ilustrasi, si A memiliki beberapa petak sawah. Dalam satu musim, sawah dipanen dalam beberapa waktu yang berbeda. Pekan pertama sawah A menghasilkan 2 kuintal. Pekan kedua sawah B menghasilkan 3 kuintal. Pekan ketiga sawah C menghasilkan 4 kuintal. Baik. Bagaimana cara menghitung zakatnya? Taruhlah pengairannya itu menggunakan tenaga manusia. Baik. Maka apakah hasil dari sawah yang berbeda-beda ini digabungkan ataukah tidak? Maka para ulama menjelaskan bahwa hasil panen yang sejenis itu digabungkan dalam perhitungan nisabnya. Sejenis itu maksudnya gimana? Ya, sama-sama padi misalnya. Walaupun mungkin jenis padinya berbeda-beda. Ini padi ketan, ini mayang, ini siam misalnya. Baik, maka dalam menghitung zakat pertaniannya itu digabungkan semuanya selama sama-sama padi atau beras. Baik, makanya Ibnu Qudamah mengatakan wala khilafa bainahum fi anna anwa'al ajnas yudammu ba'daha ila ba'd fi ikmalin nisab. Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa semua jenis hasil panen digabungkan satu sama lain dalam perhitungan nisab. Ya. Begitu juga keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, beliau mengatakan wattafaqu ala anna asnafat tamr tujma' ma'an wattafaqu ala asnafasy syair tujma' ma'an. Para ulama sepakat semua jenis kurma digabungkan. Kurma itu macam-macam boleh. Apa aja? Sukari, ajwa, apa lagi? Majhul. Majhul. Ya, dan yang lainnya. Intinya yang penting itu adalah kurma, apapun jenis-jenisnya digabungkan semuanya. Baik. Begitu juga segala jenis gandum itu juga digabungkan. Baik, paham insyaallah. Jadi kalau sama sejenis maka digabungkan. Jadi kembali kepada contoh tadi, ya. Jadi si A ini yang yang ditanamnya adalah berupa beras, maka dalam perhitungan nisab semua hasil panen itu digabungkan. Ya, walaupun ragam berasnya berbeda-beda. Misalnya sawah A ditanami beras ada C4 kan namanya. Sawah B ditanami ketan, sawah C ditanami beras, mayang dan seterusnya. Semua tanaman tersebut berasal dari satu rumpun yaitu beras.
maka wajib digabungkan. Maka tadi ada 2 kuintal, 3 kuintal, 4 kuintal. Maka totalnya adalah 9 kuintal. Tadi disebutkan pengairannya berupa penyiraman ya yang dilakukan oleh manusia, maka berapa persen yang dikeluarkan? 5% saja. Ya, 5% dari 9 kuintal beras, maka kurang lebih 45 kg. Itu yang dikeluarkan. Baik. Kemudian mengenai cara menggabungkan hasil pertanian ada beberapa prinsip yang harus ditegaskan. Pertama, bahwa yang digabungkan adalah hasil pertanian yang sejenis tadi. Misalnya jenis-jenis beras, jenis-jenis kurma, dan seterusnya. Adapun apabila tidak sejenis, ya seperti di sini ditanami beras, di sana ditanami jagung, ya, maka dalam hal ini tidak digabungkan, dipisahkan. Baik, kalau tidak mencapai nisab maka tidak wajib dizakati. Yang digabungkan adalah hasil satu masa panen. Jika panen berbeda musim, maka zakatnya dihitung terpisah, ya. Baik. Nah, di sebagian daerah tanam padi dilakukan pada 2 kali musim katanya. Ya, maka perhitungan zakatnya dilakukan dengan memisahkan antara panen musim pertama dengan panen musim kedua. Baik. Tapi dalam masalah ini ya, ulun baru mendapati ada pendapat ulama, di antaranya adalah Asy-Syafi'iyah, yang mana mereka menentukan masa panen itu atau masa tanam itu dikaitkan dengan 1 tahun. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwasanya beberapa kali panen selama itu masih dalam ranah 1 tahun, maka digabungkan, ya. Dan ini wallahu alam yang yang banyak dikuatkan oleh para ulama sekarang, yang mana mereka menjadi patokan mereka adalah apa? 1 tahun Hijriyah, ya. Artinya ketika terjadi panen dalam 1 tahun, ya, maka itu digabungkan dan dikeluarkan zakatnya. Adapun kalau sudah beda tahun, maka disendirikan, tidak digabungkan dengan tahun sekarang. Dan itu mungkin wallahu alam yang lebih mudah dalam menghitung zakatnya, dan itu yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Kalau ada yang bertanya, tadi kan macam-macam berasnya kan ya, ada beras ketan, beras pulen ya, beras siam dan seterusnya. Mengeluarkan zakatnya yang mana berasnya yang dikeluarkan? Apakah ketan semua? Ya, ataukah beras pulen semua atau gimana? Wallahu alam, mungkin langkah yang paling adil dalam masalah ini setiap jenis beras dikeluarkan 5%-nya. Ya, jadi ketan 5%, ya, dan itu yang lebih adil untuk setiap beras dan tidak membingungkan petani. Baik. Kemudian, nah ini berkaitan tentang tadi cara mengeluarkan zakatnya. Kemudian kemarin kan ada yang bertanya berkaitan tentang tadi ketika padi itu ditanam di waktu yang berbeda-beda, ya kan, bukan dalam satu waktu. Ya kalau satu waktu jelas langsung digabungkan semuanya, dikeluarkan zakatnya. Cuman ada yang berbeda-beda, ya, mungkin panen pertama di bulan Rabiul Awal misalnya, panen kedua di bulan Zulqa'dah misalnya, panen ketiga misalnya bulan Jumadil Ula tahun berikutnya. Maka dalam hal ini, ya, kalau kita mengikuti pendapatnya Al-Imam An-Nawawi, yang selama dalam ranah 1 tahun itu digabungkan. Adapun kalau sudah keluar dari
tahun berikutnya, artinya ke tahun berikutnya, maka tidak digabungkan. Ya, sebagai contoh ya mungkin supaya memudahkan memahami ini, misal ada 3 kali panen, tahun 1447 misalnya, taruhlah hasilnya adalah 4 kuintal. Panen kedua bulan Syawal 1447, maka 4 kuintal juga. Kemudian panen ketiga Jumadil Ula atau Jumadil Awal dari kita, 4 kuintal juga. Nah, kalau kita mengikuti pendapatnya Al-Imam An-Nawawi dalam masalah ini, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Ketika panen pada bulan Rabiul Awal 1447, nih 1448 ya. Maka kalau yang Rabiul Awal tidak wajib zakat karena belum sampai nisab, ya. Kemudian pada bulan Syawal masih dalam tahun yang sama, maka dijumlahkan 4 dengan 4. Baik, 4 tambah 4 berarti 8 kuintal. Sampai nisab. Baik, maka ini pada saat inilah dikeluarkan zakatnya. Ya, tergantung pengairannya gimana. Apakah dengan pengairan hujan ataukah dengan pengairan dari manusia. Ya, kalau dari hujan berarti 10%, kalau dari sendiri berarti 5%. Bagaimana dengan Jumadal Ula? Apakah digabungkan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sudah beda tahun. Baik. Sekarang pada bulan Rabiul Awal 8 kuintal. Syawal 4 kuintal. Sudah? Jumadal Ula 10 kuintal. Baik. Dalam hal ini, ketika bulan Rabiul Awal 8 kuintal wajib zakat atau enggak? Wajib, karena sudah sampai nisab. Wajib zakat. Syawal 4 kuintal, wajib zakat enggak? Digabungkan dengan ini, karena masih dalam 1 tahun. Ya, tapi yang dikeluarkan zakatnya yang mana? 4 saja, karena yang 8 sudah dikeluarkan zakatnya, berarti wajib zakat, tapi hanya dari 4 kuintal saja. Sudah paham insyaallah? Kalau ini wajib zakat, wajib karena sudah mencapai nisab sendiri, wajib zakat. Baik. Contoh kedua. Contoh ketiga. 2 kuintal, 2 kuintal, 2 kuintal. Rabiul Awal 2 kuintal wajib zakat enggak? Tidak wajib. Syawal karena digabungkan pun masih di bawah nisab, enggak wajib. Baik, taruhlah di sini 4 misalnya. Kalau ini wajib atau enggak? Tidak, karena tidak digabungkan dengan yang di atas, karena sudah beda tahun. Ya, maka semuanya tidak ada yang wajib zakat, kecuali setelah Jumadal Ula ini ada lagi hasil panen yang mencapai nisab, ya misalnya, maka digabungkan. Baik, paham insyaallah. Nah, jadi ini mungkin pendapat yang lebih mudah dalam menghitung cara menggabungkan antara beberapa panen, ya. Jadi patokannya adalah tahun. Baik.
Walaupun ada yang menjadikan patokan itu yang penting 12 bulan. Paham nggak 12 bulan? Jadi yang jadi patokan itu bukan tahunnya, tapi bulannya. Ya, yang mana setahun kemudian, selama dalam ranah 1 tahun 12 bulan, maka digabungkan semuanya. Baik, dan sebenarnya ini yang lebih hati-hati sebenarnya. Ya, cuman yang banyak dipraktekkan di mana-mana itu memang seperti ini, yaitu melihat dari tahunnya. Wallahu a'lam. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Baik. Cuman ada pengecualian dalam masalah ini, ya. Jika penanaman dilakukan secara bertahap, karena saking luasnya lahannya, mungkin sampai 2 hektar misalnya, 3 hektar dan seterusnya, dan menanamnya itu perlu berbulan-bulan, ya, dan nyambung terus tuh. Ya, maka dalam hal ini tidak lagi dijadikan patokan tahun. Ya, maka ini ada seolah-olah semua tanaman tersebut adalah satu kesatuan dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, kalau ini maksudnya kan sekali panen selesai, nanti jeda beberapa bulan tanam lagi, panen lagi. Nah, tapi dalam beberapa kondisi karena sangat luas membutuhkan waktu yang lama untuk menanami, bahkan mungkin 5 bulan nggak selesai-selesai itu, kan bersambung terus itu, maka semuanya itu akan dikeluarkan zakatnya. Jadi satu kesatuan dan tidak lagi dijadikan tahun di sini, ya, karena prosesnya yang panjang dan selalu bersambung. Baik. Ini berkaitan tentang masalah penggabungan atau pengeluaran zakat ketika waktu menanamnya itu beda-beda atau panennya beda-beda. Baik. Pembahasan berikutnya, dan ini penting. Berapa nilai zakat yang dikeluarkan? Nilai zakat yang dikeluarkan. Nabi SAW telah memberikan bimbingan mengenai nilai zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat pertanian. Di antara dalil berkaitan masalah ini, pertama hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Fima saqatis sama'u wal anharu wal uyunu aw kana athariyan al-ushru wa ma suqiya bin nadhi nisful ushur." Hasil pertanian yang diairi dengan tadah hujan, maksudnya dengan hujan, atau dengan air sungai yang mengalir langsung ke sawahnya, atau mata air yang ada di situ, atau air tanah, ya, dia menyerap dari tanah, maka zakatnya adalah al-ushur 1/10, yaitu 10%. Wa ma suqiya bin nadhi nisful ushur. Adapun hasil pertanian yang diairi dengan alat atau kendaraan, mengambil airnya dari jauh, jadi ada beban besar di situ, maka nisful ushur 1/20 atau 5%. Hadis riwayat Al-Bukhari. Juga disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Fima saqatil anharu wal ghaimul ushur wa fima suqiya bisaniyah nisful ushur." Hasil pertanian yang diairi dengan sungai atau tadah hujan, maka zakatnya sebesar 1/10 atau 10%. Jika diairi dengan timba sumur, maka zakatnya sebesar 1/20 atau 5%. Hadis riwayat Muslim. Maka berdasarkan hadis di atas, nilai zakat pertanian yang dikeluarkan berada pada rentang bisa 5% hingga 10%. Dengan rinciannya tadi, jika pengairan lahan murni berasal dari alam,
sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan, ya, seperti pengairan dengan sungai, selokan, tada hujan, maka nilai zakat yang dikeluarkan itu adalah 10%. Jika pengairan lahan itu melibatkan tenaga manusia, binatang, atau cara apapun yang itu membutuhkan dana, maka nilai zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Baik. Sekarang, bagaimana kalau ternyata pengairannya menggunakan metode gabungan? Yaitu sebagian menggunakan alam dan sebagian melibatkan tenaga yang membutuhkan biaya. Baik, maka dalam hal ini yang gabungan ya, kadang pakai ini, kadang pakai itu. Maka para ulama memerinci dalam masalah ini. Jika bisa dipastikan bahwa setengah waktu tanam diairi tanpa biaya dan setengahnya diairi dengan tenaga yang butuh biaya, maka zakatnya adalah 3/4 dari 1/10. Berapa itu, Pak? Baik, ulangi. Jadi kalau separuh-separuh kita bisa memastikan. Taruhlah biasanya kalau padi itu berapa lama? 3 bulan kah? Baik. Taruhlah kita hitung-hitung harinya. Ya, ini hujan terus nih. Jadi kita selama setengah dari perjalanan tumbuhnya padi tersebut, setengahnya dengan air hujan, kemudian hujannya berhenti, lalu kita mulai mengairi sendiri, atau kita hitung berapa harinya, akhirnya keluar jelas ternyata separuh-separuh. Ya, tapi memang ini agak susah ya dipastikan, tapi taruhlah kalau separuh-separuh. Maka dalam hal ini para ulama menyebutkan bahwasanya zakatnya adalah 7,5%. 7,5%. Baik. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan, fa in suqiya nisfus sanah bikulfah wa nisfuha bighairi kulfah fa fihi salasatu arba'il usyur. Wa hadza qaulu Malik wa Syafi'i wa ashabar rai' wa la na'lam fihi mukhalifan. Jika tanaman diairi selama setengah tahun dengan biaya, ya, irigasi buatan, dan setengah tahun sisanya tanpa biaya, air hujan, sungai dan seterusnya, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 3/4 dari 1/10. Gimana Pak? 3/4 dari 1/10 gini kayak maksudnya. Ya garang. Lain kayaknya nih. 3/4/10 gini. Ya. Kemudian kalau ingin dirubah 3/4 kali 10/1, kan gitu ya. Ini kan 10 nih per 1, kalau bagi ingin kita rubah menjadi kali, dibalik. Ya. Jujur lah. Ini 1/10 J-nya tadi kan. Nah, gitu ya. Pas tuh gitu. Baik, 30 bagi 4 berapa? 7,5. Baik. Ini kalau menghitung cara pecahannya, Pak ya. Baik. Kalau cara menghitung berdasarkan persenan, kan kalau dengan air hujan berarti 10%. Separuhnya berapa, Pak? Bagi 2, 5%. Baik, kalau dengan pengairan berapa? 5% bagi 2 berarti 2,5%. Ya, ditambahkan 7,5%. Ini yang lebih mudah. Baik, jadi kalau bisa dipastikan separuh-separuh,
ya maka separuh juga, antara 10% separuhnya, 5% separuhnya, maka 7,5%. Tapi ini tadi ingat ketika bisa dipastikan separuh-separuhnya. Tapi kebanyakan ya itu tidak bisa dipastikan. Baik. Jika porsi setiap pengairan tidak bisa dipastikan, maka hukumnya itu mengikuti yang dominan. Ya, jadi kita kadang mengairinya nunggu hujan. Ya, kadang juga diairi dengan tenaga. Baik. Maka kita lihat mana yang lebih dominan. Ya, kalau kita airi cuma sekedar saja, kadang-kadang saja, ya maka hukum asalnya itu diairi dengan alam, maka tetap dikeluarkan berapa? 10%. Tapi kalau memang tiap hari misalnya kita airi, kadang kepas hujan, wah alhamdulillah hujan, kadang diairi, ya maka ini yang lebih banyak adalah dengan diairi sendiri, maka cuma 5% yang dikeluarkan zakatnya. Baik. Dan inilah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, wa in suqiya bi ahadihima aktsar minal akhar i'tubira aktsaruhuma. Dan jika tanaman diairi dengan salah satu cara, antara yang berbiaya atau tanpa biaya, lebih sering daripada cara yang lainnya, maka yang dianggap adalah yang paling dominan. Itu yang dianggap. Sehingga wajib mengeluarkan zakat sesuai ketentuan atau cara yang dominan tersebut dan gugur hukum cara yang lainnya. Dan ini ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad dan juga pendapat-pendapat yang lain. Baik, nah ini berkaitan tentang berapakah kadar mengeluarkan zakatnya. Jadi ada nisab yaitu 7,5 kuintal. Adapun kadar zakatnya berbeda-beda, bisa 5% kalau diairi sendiri, atau 7,5% kalau nis-nis ya, setengah-setengah, atau 10% kalau itu hanya dari air hujan, atau yang lebih dominannya adalah air hujan. Baik. Kemudian yang berikutnya, waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian. Waktu mengeluarkan zakat pertanian. Zakat pertanian ditunaikan kapan? Sewaktu panen, ya. Dan tidak perlu menunggu masa mengendap, ya, setahun misalnya, tidak perlu, nggak ada haul dalam masalah zakat pertanian. Yang penting sudah mencapai nisab. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang dia mungkin dalam setahun itu panen 3 kali, ya, mungkin panen pertama nggak nyampe nisab, panen kedua nggak nyampe nisab, pas sudah yang ketiga digabungkan semuanya sampai nisab. Baik, akhirnya sudah, biar tidak capek-capek nanti, atau apa namanya, mulai dikeluarkan sedikit-sedikit biar enggak numpuk di akhir, ya sudah, setiap panen dia keluarkan zakatnya langsung 5% atau 10%, boleh enggak gitu? Taruhlah misalnya panen pertama 3 kuintal, panen kedua 3 kuintal, panen ketiga juga 3 kuintal. Akhirnya 3 kuintal keluarkan 10%-nya, 3 kuintal berikutnya keluarkan 10, kemudian yang ketiga dikeluarkan juga 10%-nya. Boleh enggak gitu dicicil? Kenapa enggak boleh? Hah? Belum tahu. Baik. Enggak nyampe nisab. Kita sudah pernah bilang, seseorang tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum ada sebabnya.
yaitu sampainya nisab, ya. Kalau dia keluarkan lebih dahulu, maka tidak dianggap sebagai pembayaran zakat, ya, tapi hanya sebatas sedekah, ya. Maka dalam masalah ini juga pastikan dulu bahwasanya dalam setahun itu memang dia bisa mencapai nisab, ya. Kalau tidak, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Baik, dan ini sama seperti zakat mal. Kalau tidak ada nisab, tidak wajib zakat. Nah, dan bedanya kan kalau zakat mal itu ada haul, ya. Yang mana kalau sudah sampai nisab, ya, boleh langsung dikeluarkan zakatnya walaupun belum sempurna satu haul, karena satu haul itu adalah batas akhir kewajiban mengeluarkan zakat, ya. Kalau ada yang memajukannya sebelum haul, maka itu diperbolehkan. Baik, tapi untuk masalah nisab, yaitu syarat sebab wajib dan tidak boleh didahului. Baik, maka dikatakan di sini waktu mengeluarkan zakat pertanian sewaktu panen, ya, ketika sudah mencapai nisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141, Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Makanlah hasil buahnya ketika pohon itu berbuah, dan tunaikanlah kewajibannya pada saat panen. Jadi langsung dikeluarkan. Baik. Surah Al-An'am ayat 141. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ketika menjelaskan tafsir ayat ini, beliau mengatakan, Qala Ibnu Abbas wa Tawus wal Hasan wa Jabir bin Zaid wa Sa'id ibn al-Musayyib innaha zakatul mafruḍah minal usyur wa nisfil usyur. Menurut Ibnu Abbas, Tawus, Hasan al-Basri, Jabir bin Zaid dan Sa'id bin Musayyib bahwa yang dimaksud kewajiban saat panen adalah zakat wajib, baik sebesar 5% atau 10%. Begitu juga Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, beliau mengatakan, amma zakatu zara' wal thimar wal hubub fayajibu ada'uha fi hinil hasadi wal jadad. Zakat atas buah, biji-bijian dan tanaman wajib ditunaikan ketika panen, ya. Intinya dikeluarkan zakat pertanian itu ketika panen. Baik. Nah, adapun pembahasan tentang bolehkah zakat dikeluarkan dalam bentuk uang, ya, insyaallah kita bahas setelah salat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka pembahasan berikutnya adalah bolehkah zakat pertanian dikeluarkan dalam bentuk uang. Maka kita katakan setiap jenis zakat itu memiliki aturan masing-masing. Di antara aturannya adalah zakat itu dikeluarkan dengan yang sejenis. Zakat mal
dikeluarkan dalam bentuk mal, harta, duit. Zakat ternak dikeluarkan dalam bentuk hewan. Demikian pula zakat hasil pertanian dikeluarkan dalam bentuk yang semisalnya. Ya, itu diantara aturan dalam masalah zakat. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, madhabuna annahu la yajuzu ikhrajul qimati fi syai'in minaz zakawat. Menurut mazhab kami, yaitu Syafi'i, zakat tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk benda lain yang senilai, artinya tidak boleh dinilaikan ke uang misalnya. Wa bihi qala Malikun wa Ahmadun wa Daud illa anna Malikan jawaza darahim anid dananir wa aksuh. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Ahmad, Daud Az-Zahiri. Hanya saja menurut Malik, beliau membolehkan zakat dinar dengan dirham dan sebaliknya. Kemudian beliau melanjutkan, wa qala Abu Hanifah yajuz. Abu Hanifah mengatakan zakat boleh ditunaikan dengan benda lain yang senilai, ya, dengan uang misalnya. Fa in lazimahu syah fa akhraja anha darahim biqimatiha. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, jika ada orang yang wajib mengeluarkan zakat ternak berupa kambing, maka kambing itu boleh diperkirakan berapa harganya, kemudian dikeluarkan dalam bentuk uang. Ini mazhab Abu Hanifah. Baik. Au akhraja anha ma lahu qimah indahu kal kalb wa thiyab jaz. Baik, jika ada orang yang wajib mengeluarkan zakat berupa kambing, lalu mengeluarkan zakatnya berupa uang, maka hukumnya boleh katanya. Baik, tapi dalam hal ini wallahu alam pendapat jumhur ulama itu lebih kuat yang menyatakan bahwasanya hukum asal zakat ditunaikan sesuai jenis objek yang dizakati. Maka untuk zakat pertanian seharusnya dibayar dalam bentuk hasil pertanian dan bukan dengan uang. Walaupun kita tidak mengingkari memang ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Dan yang lebih hati-hati pendapat jumhur, yaitu dikeluarkan dengan hasil pertanian dan bukan dengan uang. Boleh enggak dikeluarkan dalam bentuk beras? Sudah kita jelaskan kan ya, yang mana zakat pertanian itu kan ada, atau padi itu ada 3 bentuk. Ada yang masih berupa yang basah itu ya, yang ada daun-daun, batang-batang dan seterusnya, atau yang sudah dirontokkan kemudian dikeringkan, yaitu yang disebut dengan gabah kering, atau yang sudah menjadi beras ya. Dan tentunya nisabnya pun jadinya berbeda-beda ya. Kalau masih basah, bahkan ada daun-daunnya, maka tentu lebih berat. Baik, kemudian lebih ringan kalau sudah jadi gabah, dan lebih ringan lagi ketika sudah jadi beras ya. Dan kita sudah rincikan kan ya berapa kiloannya ya. Kemarin kalau yang masih dengan batang tangkai itu sampai 1323 kilo. Ya, berarti 1,3 ton lebih. Kalau hanya padi atau gabah 750 kilo. Ini yang paling hati-hati. Sampai 815, atau tadi ada yang mengatakan berapa? 900-an ya. Atau yang sudah jadi beras yaitu 653 kilogram. Ini kalau sudah jadi beras. Nah, kita juga mendapati banyak yang mengeluarkan dalam bentuk beras. Maka silahkan, tidak masalah, apalagi misalnya ingin meringankan beban orang yang menerima. Kalau dalam bentuk padi, maka dia perlu menggiling lagi, ya kan? Ya sudah, kita serahkan dalam bentuk beras biar langsung bisa
masak, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik. Jadi tetap aja gabah dulu dihitungnya, ya. Terus kita gilingkan, kita serahkan dalam bentuk beras, itu diperbolehkan. Baik. Kemudian ada pertanyaan pada pertemuan yang lalu berkaitan tentang apakah ketika seorang petani mengelola padinya tersebut dengan menggunakan pupuk, apalagi pestisida, ya, biasanya disemprotkan untuk menghilangkan hama gitu ya. Apakah itu bisa dikiaskan dengan pengairan? Ya, yang mana sebagaimana pengairan itu butuh dana, biaya dan seterusnya, ya, pupuk, pestisida dan yang lainnya juga perlu biaya, kan gitu. Apakah bisa dikiaskan? Yang akhirnya konsekuensinya apa? Oh, ketika dengan pupuk, pestisida, apalagi dalam jumlah yang besar, ya, mahal dan seterusnya, itu bisa mengurangi nilai zakat yang asalnya 10% menjadi 5%, ya kan gitu pertanyaannya kemarin. Baik. Tadi ulun berusaha untuk mencari pembahasan tentang masalah ini, dan ada satu makalah atau artikel yang ditulis oleh seorang mahasiswa, lupa namanya, dari IAIN, yang membahas tentang masalah ini, yang mana kesimpulannya, kata dia, bisa dikiaskan antara pupuk tadi, pestisida, dengan pengairan tadi, yang menyebabkan akhirnya zakatnya itu hanya berapa? 5%. Hanya saja, ya, dia membawakan pernyataan-pernyataan para ulama dari berbagai kitab, tapi semua yang mereka bicarakan itu hanya sebatas pada pengairan. Tidak ada penyebutan tentang beban-beban yang lain. Membawakan perkataan-perkataan para ulama, ya, yang mana semuanya berkutat pada proses pengairan. Akhirnya penulis menyimpulkan, ya, berdasarkan kaidah kias katanya, maka ini bisa dikiaskan dengan pengairan, ya, pupuk tadi, kemudian pestisida tadi dan seterusnya. Hanya saja kita tidak mendapati seorang ulama pun, ya, yang menyatakan demikian, bisa dikiaskan, ya, pupuk tadi dengan pengairan. Yang dibahas oleh para ulama ketika kita bertani tadi, kita misalnya nyewa tanah atau nyewa orang-orang, ya, atau tadi pupuk dan seterusnya, apakah itu akan mengurangi nisab ataukah tidak? Maksudnya begini, apakah sebelum dihitung nisabnya itu dipotong dulu untuk menutupi biaya-biaya tadi, ya, biaya pupuk, penyewaan tenaga, menyewa tanah dan seterusnya tadi. Yang mana kalau itu dipotong, ya, maka ini berpengaruh pada nisabnya. Kalau ternyata hal itu bisa mengurangi nisab, kata mereka, maka tidak wajib zakat, ya, atau setidaknya mengurangi kadar zakat yang akan dikeluarkan. Baik. Nah, dalam masalah ini, ya, apakah dipotong dulu? Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan pendapat jumhur ulama itu tidak. Ya, segala hal yang dibutuhkan dalam pertanian tersebut walaupun memerlukan biaya, maka banyak para ulama menyatakan tidak dipotong. Baik, walaupun ada juga yang menyatakan dipotong, ya. Dan ini yang diambil oleh lembaga-lembaga kontemporer sekarang, katanya dipotong dulu, ya. Tapi jumhur ulama menyatakan tidak dipotong, dan ini yang lebih hati-hati.
Baik, jadi dalam masalah ini, masalah pupuk tadi bukan masuk pada pengurangan kadar zakat, bukan. Tapi apakah dikurangi dahulu baru dikeluarkan zakatnya ataukah tidak? Maka yang 5% atau 10% itu khusus berkaitan tentang pengairan saja. Ya, jadi tidak mengurangi kadar zakat yang dikeluarkan. Ya, kalaupun ada itu dalam masalah tadi dipotong dulu ataukah tidak. Dan jumhur ulama menyatakan tidak dipotong. Baik. Kenapa tidak dikiaskan saja? Kenapa tidak bisa dikiaskan? Pertama, karena memang dalil hanya membicarakan tentang pengairan saja, dan itu tauqifi namanya, terhenti pada dalil saja. Kemudian juga ada perbedaan antara irigasi atau pengairan dengan tadi pupuk atau pestisida tadi. Kalau irigasi, pengairan itu merupakan kebutuhan primer bagi tanaman agar tetap bisa hidup. Tanpa air tanaman itu akan mati, ya kan gitu. Makanya syariat memberikan keringanan presentasi jika proses pengadaannya membutuhkan biaya ataupun tenaga besar di situ. Adapun pupuk atau pestisida tadi biasanya digunakan untuk meningkatkan kualitas, menambah jumlah panen, ya, menjaga dari hama, ya. Dan ini hanya sebatas pendukung untuk mengoptimalkan hasil dari pertanian itu sendiri. Nah, ini yang menjadikan perbedaan antara air dengan pupuk dan seterusnya tadi. Maka tidak bisa dikiaskan. Ya. Baik. Kemudian juga kalau kita berijtihad nih, akhirnya menyatakan setiap ada tenaga biaya yang kita keluarkan untuk pertanian ini bisa mengurangi kadar zakat, nanti macam-macam tuh muncul. Ini ada penjaganya nih, dibayar orangnya menjagai. Ya, ini bisa mengurangi nilai zakatnya, kayak gitu kan. Ya, maka ini tidak dibenarkan. Baik. Apalagi satu daerah dengan daerah lain itu kan berbeda-beda, ya. Ada yang memang subur, ada yang kurang subur, yang ada banyak hamanya dan seterusnya. Maka ini tidak bisa menjadikan patokan. Baik. Nah, inilah pembahasan kita berkaitan tentang zakat pertanian, ya. Maka dengan ini pembahasan zakat pertanian telah selesai. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas jenis zakat yang lain, ya, mungkin zakat peternakan dan seterusnya. Baik. Nah, sampai di sini ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.